Di sisi kanan sebagai audiens, kader-kader Partai Bulan Bintang dengan pembicara Sekjen DPP PBB Sahar El Hasan. Wakil Ketua Umum DPP PBB Anwar Saleh. Di sisi kiri sebagai audiens, kader-kader Partai Damai Sejahtera dengan pembicara Ketua DPP PDS Jos Rahawadan dan Ketua DPP PDS Sahat Sinaga. Debat partai ini akan dipandu oleh Tina Talisa dan Rahma Sarita. Dari studio TV One, inilah debat partai. Ya pemirsa, di tengah partai-partai lain yang sudah mulai kendur untuk mengusung isu syariat Islam, Partai Bulan Bintang tetap istiqomah memperjuangkan penegakan syariat Islam di bumi Nusantara. Iya, tetapi yang ini justru aneh. Mengapa di saat orang-orang justru ingin mengedepankan kemajemukan, masih ada yang bersikukuh dengan syariat Islam? Seharusnya seperti Partai Damai Sejahtera yang mengusung kemajemukan di negeri ini. Ya. Memang masih banyak pihak yang antipati terhadap syariat Islam. Bahkan banyak juga yang sampai tidak mau melihat konten dari syariat Islam itu sendiri yang sebenarnya sangat universal dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Kita akan uji apakah benar-benar membawa kemaslahatan bagi umat, termasuk buat umat yang bukan umat Islam. Kita akan undang dari PDS Bapak Jos Rahawadan. Ya. Dari PBB Bapak Sahar El Hasan, Sekjen DPP PBB. Ya, Pak Sahar, ini justru jadi pertanyaan banyak orang. Di saat partai-partai Islam yang juga sudah mulai kendur begitu, sudah mulai tidak lagi sekuat dulu mengusung syariat Islam, mengapa PBB tetap bersikukuh dengan syariat Islam dengan Piagam Jakarta? Itu karena ketidakpahaman mereka itu. Mereka tidak paham karena sesungguhnya kalau mereka baca dekret Presiden 5 Juli tahun 1959, maka menegakkan syariat Islam itu merupakan keharusan. Kalau orang yang tidak menegakkan syariat Islam, itu artinya orang yang ahistoris. Artinya menurut Anda, berarti kalau PDS tidak mendukung syariat Islam, artinya menurut Anda PDS tidak paham sejarah begitu? Bukan, maksudnya kalau orang yang tidak mau menerima itu artinya orang tidak paham tentang dekret Presiden. Karena sejarahnya sudah seperti itu ya Pak ya? Dekret Presiden menyebutkan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 dan Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar 45 itu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dan di samping itu apa memang yang salah dari syariat Islam Pak Jos sehingga harus ditentang? Pertama-tama atas nama teman-teman di belakang saya mengucapkan selamat Lebaran 1429 Hijriah. Ya. Mohon maaf lahir batin. Ya, sama-sama Pak, mohon maaf lahir batin. Pak Sahar, saya mau mengingatkan bahwa dekret Presiden 5 Juli di mana mencantumkan masalah syariat Islam itu di dalam alinea ketiga. Considerance, dasar pertimbangan alinea ketiga. Itu hanya di dalam considerance dan bukan dalam diktum keputusan. Ya. Sehingga penyelenggara atau pelaksana syariat Islam itu sama sekali bukan merupakan suatu kewajiban atau suatu tuntutan. Ya. Karena itu hanya dasar pertimbangan. Dicantumkan dalam alinea ketiga. Jadi menurut Anda justru teman-teman PBB dan termasuk Pak Sahar ini salah mengartikan begitu? Ya, itu bukan persoalan salah mengartikan. Tetapi saya berpikir bahwa orang tidak membaca konsiderasi dari dekret Presiden 5 Juli 59 itu. Alinea ketiga itu secara tegas mengatakan konsiderasi itu. Bukan dalam diktum bahwa harus kembali ke Undang-Undang 45 syariat Islam. Baik. Itu tidak dikatakan sebagai satu pasal. Jadi sebenarnya yang terjadi sekarang Pak Yos ini kelebihan tahu. Suatu keputusan tidak menjadi keputusan kalau tanpa pertimbangan. Jadi pertimbangan itu justru memiliki positioning yang sangat determinan. Tanpa pertimbangan, maka keputusan itu tidak ada. Itu hakikatnya. Baik. Jadi artinya memang seharusnya kita harus
harus kembali begitu dan tidak ada alasan untuk menentang sedikit pun mengenai Piagam Jakarta dan juga syariat Islam. Ya, itulah mereka kurang paham. Nanti kan. Dan itu sebenarnya pertanyaannya akan saya ajukan kepada Pak Jos. Mengapa sebenarnya syariat Islam ini harus ditentang? Bukankah sejauh ini memang sebenarnya sumber-sumber syariat Islam sudah berlaku seperti ada kompilasi hukum Islam, undang-undang zakat dan lain-lain, dan itu menyatakan bahwa tidak ada masalah ya Pak ya? Kenapa saat ini harus ditentang syariat Islam ini Pak Jos? Dari dulu ditentang. Ya, mengapa Pak? Ya karena dalam sidang konstituante juga itu voting juga kalah. Ya. Menjangan suara syariat Islam. Yang kedua, di dalam perkembangan ini sampai sekarang misalnya Partai Bulan Bintang masih terus memperjuangkan syariat Islam, sementara sejarah menunjukkan bahwa adanya ide untuk memperjuangkan syariat Islam itu banyak sekali pertimbangan di mana itu merugikan kelompok-kelompok tertentu dalam Islam itu sendiri, sehingga kelompok tertentu itu tidak puas lalu mencoba untuk lari Seperti kepada apa Pak merugikannya? ya misalnya ada banyak faksionalisme di dalam kelompok Islam itu juga partai-partai politik ada banyak faksi. Di mana ada faksi yang misalnya yang tradisional, ada faksi yang modern, yang terutama yang modern ini sudah terima kembali kepada syariat Islam. Pak Sahar, sebetulnya ada kerugian justru untuk umat Islam sendiri begitu, Pak Sahar, kalau kita ingin menegakkan Piagam Jakarta, menurut Pak Jos? Yang pertama itu dalam sidang konstituante tidak pernah ada voting, tidak pernah ya, hanya deadlock, maka kemudian keluar dekret presiden itu. Nah karena itu maka presiden menetapkan dekret yang bunyinya seperti sudah saya kemukakan tadi. Tapi Anda sepakat tidak bahwa akan merugikan atau memang sudah terjadi kerugian bagi umat Islam dengan adanya tidak ada Piagam Jakarta ini? Syariat Islam itu adalah jalan kemakmuran. Syariat Islam itu adalah jalan kedamaian. Syariat Islam itu adalah jalan keadilan. Ya, mungkin ini yang perlu digarisbawahi Pak, karena begitu banyak stigma negatif terhadap syariat Islam yang dianggap terlalu kaku atau menakutkan seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana sebenarnya konsep syariat Islam yang diusung PBB ini? Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa syariat Islam itu adalah jalan untuk mencapai kehidupan Indonesia yang lebih berkeadilan, kehidupan Indonesia yang lebih damai, kehidupan Indonesia yang lebih maju. Jadi hanya bukan masalah rajam atau dipotong tangan begitu ya Pak? Itu sangat kecil sekali. Jauh lebih luas dari itu Jauh ya Pak lebih ya? luas dan sifatnya universal. Universal, bahkan melindungi bukan hanya untuk umat muslim tapi juga non-muslim seperti di zaman Khalifah Pak Jos. Sebenarnya alasan utama untuk menentang itu apa Pak Jos? Karena sebenarnya dirugikan justru bermanfaat, justru dilindungi oleh alasan non-muslim. pertama bukan cuma PDS tapi hampir sebagian besar bangsa ini menolak adanya syariat Islam. Itu karena itu sudah kita sepakati sejak awal berdiri negara ini. Ya. Penghapusan 7KT itu bukannya dalam seketika jadi. Ya. Itu melalui suatu proses negosiasi, proses lobby, sampai pada akhirnya Hatta bisa menarik suatu kesimpulan sebaiknya kita hapus saja 7KT itu supaya kita menjadi bangsa yang bersatu. Kalau tidak nanti terancam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya mau mengingatkan bahwa dalam Piagam Madinah juga itu Nabi sudah mengatakan begitu, bahwa itu saya mau mengatakan bahwa Piagam Madinah itu pertama harus diketahui itu kan kesepakatan di antara suku-suku yang berperang. Suku-suku yang tadi baru saja selesai berperang, mereka mau membuat suatu perjanjian kesepakatan menyangkut hal-hal yang bersama dan kesamaan dan hal-hal yang bersama. Tapi apabila ada hal-hal yang berbeda, itu harus menjadi milik kelompok yang berbeda itu sendiri. Jadi bagi kami, kalau memang syariat Islam itu menjadi perbedaan buat kami, saya kira itu cukup buat saudara-saudara yang muslim saja. Ya, yang tidak dimengerti, ya mungkin yang tidak dimengerti syariat Islam yang mana yang tidak melindungi perbedaan ya Pak, karena dalam Islam sendiri sudah jelas ya lakum dinukum waliyadin. Jadi syariat-syariat yang di sini sebenarnya mengatur seperti zakat, memerangi kemiskinan, kaum duafa dan lain-lain ya Pak Sahar. Ya, jadi seperti bunyi kalau kita kembali kepada aslinya, yang pertama bahwa